بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimahullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas fikih jual beli, yaitu pada hadis 1291 faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bab ma jaa fi, bab tentang karahiyati makruhnya bai'it ta'am, menjual makanan, hatta yastawfiyahu, sampai dia mengambilnya. Maksudnya, kalau kita ingin menjual makanan, maka ketika kita membeli makanan tersebut, jangan langsung dijual kecuali makanan itu sudah menjadi milik kita. Kalau makanan itu masih di pasar, jangan dijual. Atau makanan itu masih proses pengiriman di tengah jalan, jangan dijual. Karena kalau masih proses pengiriman di tengah jalan, belum sampai ke rumah kita, sudah kita jual, bisa-bisa nanti ada kerusakan pada makanan tersebut dan sebagainya. Kita baca hadisnya 1291 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ibta'a ta'aman", barang siapa yang membeli makanan, misalnya beras, fala yabi'u, maka janganlah dia menjual beras tadi, hatta yastawfiyahu, sampai dia mendapatkan beras tersebut. Saya kulak beras, sudah saya bayar tag, kemudian berasnya belum dikeluarkan dari toko, masih ditumpuk di toko, jangan langsung saya jual. Kapan saya jual? Kalau sudah dikeluarkan dari toko, kemudian dimasukkan ke mobil saya, nah sudah menjadi milik saya, baru dijual. Karena tadi ada kemungkinan kerusakan dan sebagainya, menyebabkan cekcoknya antara penjual dan pembeli. Nah, ini sabda Nabi adalah ta'am, makanan. Makanan itu kalau zaman dulu adalah gandum, kalau sekarang ya kita orang Indonesia beras. Nah, pertanyaannya, apakah hukum ini khusus makanan? Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, wa ahsibu, dan saya mengira, kulla syai'in, segala sesuatu selain makanan, mithlahu, sama dengan makanan, hukumnya sama. HP misalnya, kita kulak HP untuk kita jual, HP-nya belum sampai ke rumah, jangan dijual. Tunggu HP-nya sampai ke rumah dulu. Kalau sudah HP-nya sampai ke rumah, nah, di depan mata kita, sehingga kita bisa posting, ini HP di rumah saya ada beberapa, siap jual. Belum datang, jangan diperjualbelikan. Karena kalau sudah diperjualbelikan, ada orang misalnya sudah kirim transfer ke kita untuk beli HP tadi, ternyata di tengah perjalanan HP-nya rusak. Nah, bagaimana ya? Truknya guling, akhirnya HP-nya rusak, remuk, gimana coba? Ini menyebabkan timbulnya percekcokan antara penjual dan pembeli. Nah, di sini Ibnu Abbas berarti memahami hadis ini tidak khusus untuk makanan, tapi berlaku untuk semua barang yang diperjualbelikan. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan makanan itu karena biasa yang diperjualbelikan sehari-hari adalah makanan. Tapi kalau ada selain makanan yang diperjualbelikan, sama juga hukumnya. Nah, berarti di sini Ibnu Abbas melakukan qiyas. Qiyas itu apa? Menyamakan hukum sesuatu yang belum disebutkan dalam dalil, disamakan dengan yang sudah disebutkan dalam dalil. Di sini di dalam dalil disebutkan ta'am, makanan. Nah, tapi berlakunya untuk selain makanan juga. Ini namanya qiyas.
Jadi ternyata kias itu sudah dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian di sini Imam Tirmidzi menyebutkan perselisihan pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, menurut mayoritas para ulama, bahwa mereka tidak membolehkan menjual makanan sampai makanan itu sudah dipegang oleh orang yang membeli yang akan menjualnya. Pendapat yang kedua, sebagian ulama membolehkan apabila seseorang itu membeli sesuatu yang tidak ditakar juga tidak ditimbang dan tidak dimakan dan tidak diminum, maka dia boleh menjualnya meskipun dia belum menerima barang tadi. Sehingga menurut pendapat yang kedua ini berlakunya adalah untuk ta'am, untuk makanan saja, dan ini pendapatnya Imam Ahmad. Nah, jadi kalau Imam Ahmad berpendapat ini hukum khusus makanan. Selain makanan boleh diperjualbelikan meskipun kita belum menerima barang tersebut. Barangnya masih proses pengiriman, ya, belum sampai ke rumah kita, sudah kita perjualbelikan. Kata Imam Ahmad boleh. Berarti di sini Imam Ahmad terikat dengan lafal hadis. Lafal hadisnya mengatakan makanan. Nah, berarti hukum khusus makanan. Tapi kalau Ibn Abbas tidak, ya. Ibn Abbas mengatakan ini berlaku untuk semuanya. Kenapa? Karena disebutkannya makanan itu hanya karena kebiasaan yang diperjualbelikan harian adalah seperti itu. Istilahnya kharaja makhrajal ghalib, sesuatu yang diucapkan sesuai dengan kebiasaan rata-rata yang dilakukan. Nah, sesuatu yang kharaja makhrajal ghalib itu hukumnya tidak untuk membatasi. Karena itu saya cocok dengan pendapat Ibnu Abbas bahwa ini berlaku untuk semua barang. Barang belum sampai ke rumah kita, jangan kita jual dulu. Kapan kita jual? Kalau sudah sampai ke rumah kita, sudah jelas ada di depan kita. Dan ada kaidah mengatakan ar-rawi adra bima rawa. Perawi hadis lebih paham isi riwayatnya. Ini yang meriwayatkan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lebih paham daripada yang lain-lain. Maka sesuai kaidah ini, saya pilih pendapat Ibnu Abbas tadi. Bab berikutnya bab maja'a fi, bab tentang an-nahyi, larangan 'anil bai'i, dari menjual ala bai'i akhi, atas jualan saudaranya. Maksudnya gini, di laptop, ya, saya jual kepada seseorang, harganya berapa? 5 juta. Kemudian laptop ini dibawa oleh orang tadi, saya kasih waktu 3 hari untuk memakai atau memeriksa. Cocok lanjut, tidak cocok tidak lanjut, nggak apa-apa. Nah, selama 3 hari ini namanya adalah masa khiyar. Di masa khiyar ini tidak boleh ada orang lain menawarkan jualan kepada orang tadi. Ada orang yang kedua datang kepada teman saya tadi, Pak, katanya mau beli laptop. Iya. Dari Ustadz AZ. Iya. Berapa? 5 juta. Nah, maka orang itu mengatakan, saya punya barang yang sama dengan barangnya Ustadz AZ, tapi harganya lebih murah, cuma 4 juta. Ini namanya menjual atas jualan orang lain di waktu masa khiyar. Ini tidak boleh. Biarkan jual belinya selesai dulu. Setelah masa 3 hari, orang itu kemudian balik kepada saya mengatakan, cocok Ustaz, laptop saya beli. Dia bayar 5 juta. Nah, kalau sudah selesai jual beli, ada orang lain nawarkan, silahkan. Pak, kemarin beli laptop, ya, berapa? 5 juta. Saya punya barang yang sama, harganya 4 juta. Barangkali penjenengan tertarik, silahkan. Nah, akhirnya dia tertarik, beli lagi, karena lebih murah. Boleh. Atau jual belinya sudah dibatalkan, ya. Dia kembalikan laptop saya, dia tidak jadi beli, nah, baru orang lain masuk, silahkan. Hadisnya 1292 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabi'u, janganlah menjual ba'dukum, sebagian kalian, ala bai'i ba'din, atas jualan orang lain. Wala yakhtub, dan janganlah melamar ba'dukum, sebagian kalian, ala khidbati ba'din, atas lamaran sebagian orang yang lain. Jadi hukum jual beli sama dengan hukum pernikahan. Orang sudah melamar si fulana, si wanita. Terus si wanitanya tadi sudah cocok dengan lamaran
orang yang pertama. Maka orang yang kedua tidak boleh memasukkan lamarannya. Tapi saya jujur, kondisi wanita yang sedang dilamar ini ada perselisihan pendapat para ulama. Ada 3 kondisi. Kondisi pertama, seorang wanita dilamar dan dia menolak lamaran. Sepakat para ulama, orang lain boleh melamar, silakan. Kondisi yang kedua, seorang wanita dilamar dan dia menerima lamaran. Mau dinikahi, mas ini mau, ya. Akhirnya disepakati nanti akan akad tanggal berapa. Nah, di sini sepakat para ulama tidak boleh ada lamaran yang kedua karena dia sudah menerima. Kondisi ketiga adalah seorang wanita dilamar tapi dia tidak menetapkan apa-apa, menolak tidak, demikian juga menerima juga tidak. Dia mengatakan saya pikir-pikir dulu 1 bulan. Nah, ketika mikir 1 bulan ini, bolehkah ada lamaran yang kedua? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, sama dengan jual beli tadi. Selama masa khiyar 3 hari, tidak boleh ada yang memasukkan tawaran. Nah, pernikahan juga begitu. Selama masa dia berpikir, tidak boleh ada orang lain yang memasukkan lamaran. Masuk akal kan? Sama-sama tidak boleh, karena sama-sama masa berpikir, ya kan? Tapi pendapat yang kedua mengatakan, ini kata Imam Malik, kalau lamarannya belum diterima tapi masih ngambang, kata beliau boleh orang lain memasukkan lamaran yang kedua. Dan pendapat ini saya ikuti, Pak, boleh. Kenapa? Karena dalil menunjukkan hal tersebut. Kasusnya siapa? Ada seorang wanita namanya Fatimah. Dia janda, dilamar oleh 2 orang, 1 Muawiyah, 2 Abu Jaham. Nah, ketika dilamar oleh 2 orang, ini Fatimah bingung, saya pilih yang mana ini? Berarti belum menetapkan kan, masih berpikir. Kemudian dia lapor kepada Nabi, ya Rasul, saya dilamar 2 cowok, satunya Muawiyah, satunya Abu Jaham. Ini saya harus gimana? Maka Rasulullah mengatakan, kalau Muawiyah itu miskin, kamu pasti nggak bisa hidup sama Muawiyah, ya miskin. Kamu biasanya makan daging, nanti makan karat, raisok, ya, nggak usah. Ya. Adapun yang kedua, Abu Jaham, ini dia suka main pukul. Nanti kamu babak belur kalau menikah sama Abu Jaham. Terus gimana ya Rasulullah? Beliau mengatakan, kamu menikah dengan orang yang ketiga saja, namanya Usamah. Nah, di sini Nabi memasukkan lamaran, padahal lamaran yang pertama dan kedua belum diputuskan. Dia belum menolak, tapi juga belum menerima. Masih mikir, mana yang saya terima? Malah dimasukkan lagi oleh Nabi lamaran yang ketiga. Berarti boleh. Tapi Fatimah merasa, masa nikah sama Usamah hitam, nggak cakep, sementara saya wanita kaya putih, maka dia mengatakan Usamah, maksudnya nggak mau. Maka Rasulullah mengatakan taatmu kepada Allah dan Rasul ini lebih baik. Akhirnya dia mengatakan baik, saya taat kepada Allah dan Rasul. Menikah dengan Usamah, akhirnya bahagia, sangat bahagia, karena taat kepada Allah dan Rasul. Nah, karena dalil ini saya mengikuti pendapat Imam Malik bahwasanya boleh melamar apabila si perempuan belum memberikan jawaban, masih mikir, belum menolak juga belum menerima. Maka hukumnya dibedakan dengan jual beli. Kenapa dibedakan? Padahal lafalnya disebutkan dalam satu hadis karena adanya dalil tadi. Nah, kalau tidak ada dalil saya nggak ikuti itu. Karena ada dalilnya, maka kita ikuti yang ada dalilnya seperti itu. Tapi meskipun menurut saya boleh, lebih bagus tidak usah panjangan lamar. Kenapa? Karena kalau ada perempuan yang masih mikir, kemudian panjenengan melamar, akhirnya panjenengan yang diterima, pasti pelamar pertama marah-marah. Wah, kurang ajar kayaknya. Gara-gara kaya orang situ tadi bujuni deh. Nah, maka gara-gara kita melamar, akhirnya yang lamaran pertama nggak diterima. Karena si perempuan pasti bandingkan ya, ini kayak gini, wah saya cocok yang ini saja. Nah, akhirnya yang pertama kalah.
Sehingga ada percekcokan di situ. Sehingga saya katakan kesimpulannya secara hukum insya Allah boleh karena ada dalil. Tapi secara adab lebih baik tidak dilakukan. Ini mirip seorang laki-laki melihat farjinya istri atau seorang wanita melihat zakarnya suami. Diperselisihkan oleh ulama, boleh tidak? Saya ikuti pendapat yang mengatakan boleh. Kenapa? Hadis-hadis yang melarang semuanya dhaif. Berarti tidak bisa dijadikan dalil. Tapi dari sisi adab, masalah lain. Secara hukum boleh, secara adab silahkan sesuai dengan adat masing-masing. Kalau dianggap itu tidak masalah, ya silahkan. Tapi kalau dianggap itu saru banget, nah, ya nggak usah dilakukan. Karena manusia itu adatnya berbeda-beda antara satu marga dengan marga yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian diriwayatkan juga dengan lafal yang lain, yaitu la yasum, janganlah menawar ar-rajulu seseorang ala saumi akhi, atas tawaran saudaranya. Sama dengan tadi ya, jual beli maksudnya ya tawaran itu. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang bai'il khamri, menjual minuman keras, wan nahyi an dzalik, dan larangan dari menjual minuman keras. Jadi faedahnya gini, Pak. Faedahnya ma haruma tanawuluhu haruma bai'uhu. Sesuatu yang haram dimakan, haram diperjualbelikan. Ini kaidah. Minuman keras haram diminum, ya kan? Berarti haram diperjualbelikan. Babi haram dimakan, berarti haram diperjualbelikan. Kalau panjenengan meyakini rokok haram, maka panjenengan haram menjual rokok. Kalau panjenengan meyakini rokok adalah makruh, berarti menjual rokok bagi panjenengan hukumnya makruh, sama dengan memakannya. Nah, di sini yang dibahas adalah minuman keras. 1293. Dari Abi Talhah bahwasanya dia berkata, wahai Nabiullah, sesungguhnya saya membeli minuman keras milik anak-anak yatim yang ada di pangkuan saya. Jadi ada anak-anak yatim yang saya rawat. Nah, saya itu membelikan minuman keras untuk mereka karena kebiasaan hariannya orang-orang Arab itu minumnya minuman keras, loh. Seperti kalau kita orang Jawa sehari-hari minum teh, ya, mereka minumnya minuman keras. Ini saya belikan untuk anak saya, anak yatim yang saya rawat, supaya nanti kalau minuman kerasnya semakin lama disimpan atau semakin mantap, nanti kalau anak yatimnya sudah besar, dia dapat minuman keras yang kualitasnya mantap. Tapi setelah itu kemudian datang ayat mengharamkan minuman keras. Bagaimana ini? Beliau mengatakan, ahrik, tuangkanlah al-khamra, minuman keras. Jadi meskipun miliknya anak yatim, tetap harus kamu buang. Kenapa? Itu najis. Sama dengan tai, ya, najis, jangan disimpan, ya. Oh, ini tai miliknya Pak Presiden, kodowai, tai ini presiden atau siapapun, najis, buang. Waksir, dan pecahlah ad-dinan, wadah-wadahnya minuman keras tadi. Kenapa disuruh oleh Nabi untuk wadahnya dipecah? Apa salahnya wadah? Ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, tidak ada salahnya wadah, tetapi Nabi menyuruh dipecah supaya orang-orang betul-betul menjauh dari minuman keras. Jadi mereka berpikir, wah, wadahnya saja nggak boleh dipakai, apalagi isinya, tambah haram lagi. Jawaban yang kedua, bahwa disuruh untuk dipecah karena minuman kerasnya itu sudah merembes masuk ke dalam pori-pori dari wadah tadi. Karena ada wadah-wadah tertentu yang kalau kita isi air, nah itu airnya masuk pada pori-pori wadah tadi, sehingga tidak bisa disucikan lagi. Mau disucikan gimana? Kalau sudah merembes masuk ke dalam pori-porinya, akhirnya dibuang saja, dipecahkan. Berikutnya babun nahyi, bab larangan ayyut takhadha, bahwasanya dibuat al-khamru, minuman keras, hallan, menjadi coklat. Jadi maksudnya kalau kita punya minuman keras, supaya tidak mubazir, ditambahi bahan tertentu supaya berubah menjadi coklat. Ini sama juga haram, tidak boleh. 1294.
dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh dibuat minuman keras menjadi cokak? Maka beliau mengatakan, la, tidak boleh. Terus yang boleh apa? Yang boleh kalau dia berubah sendiri, Pak. Berubah sendiri artinya tidak kita masuki apapun yang bisa mengolah dia menjadi cokak. Kalau kita masuki sesuatu, ya, tambahnya apa saya nggak paham, ya. Tapi yang jelas minuman keras itu kalau ditambahi bahan tertentu tidak akan berubah menjadi cokak, tidak boleh. Tapi kalau berubah sendiri boleh. Meskipun kita pindah tempatkan, ini awalnya ini berada di dalam rumah, sehingga aman dari sinar. Saya pindahkan di luar rumah, terkena sinar matahari. Gara-gara sinar matahari kemudian terjadi proses, akhirnya berubah menjadi cokak halal. Kenapa? Karena saya tidak berbuat apa-apa, yaitu tidak membubuhkan apa-apa kepada cokak. Meskipun saya berbuat sesuatu, yaitu memindahkan, ya, dari rumah menuju ke luar rumah, tapi proses dari minuman keras tadi bukan dari perbuatan saya, tapi dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka halal. Berikutnya 1295 dari Anas lagi radhiyallahu anhu, dia mengatakan telah melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab minuman keras ada 10 orang yang dilaknat. Siapa saja 10 orang ini? Mari kita hitung. Yang pertama, asyiraha, yang memeras minuman keras. Ada yang membuatnya itu mendapatkan dosa, dilaknat. Yang kedua adalah mu'tasiraha, yang minta diperaskan. Pak, tolong diperaskan saya 1 gelas, haram. Yang ketiga, syaribaha, yang meminumnya. Kadang-kadang kita minta tapi tidak untuk kita sendiri, tapi untuk orang lain. Nah, kita minta dosa, yang minum dosa. Yang keempat, hamilaha, yang membawanya. Makanya kalau kerja Gojek, hati-hati, ya. Gojek ngirim minuman keras, dilaknat oleh Allah. Pak, tolong Pak, dikirimkan ini, ya, dari toko sini ke toko sana. Apa itu isinya? Minuman keras. Tolak. Karena kalau kita terima, maka termasuk yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Yang kelima, wal muhmalah wal mahmulah ilaih, yang dibawakan untuknya, dikirimkan kepada seseorang. Yang dikirimkan tadi itu dapat laknat. Yang keenam, saqiha, orang yang memberi minumnya, yaitu yang ngecurnya. Jadi minuman kerasnya sudah datang, kemudian dicurkan di gelas. Yang ngecurkan ini dilaknat. Jadi ringkasnya apa? Semua yang berkaitan dengan minuman keras tadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, ba'i, yang menjual. Yang kedelapan, akil thamaniha, yang memakan harganya. Dijual, kemudian dapat uang. Uangnya dipakai beli roti, rotinya kita makan, sama saja dilaknat. Dapat uangnya untuk beli HP, dilaknat. Jadi nggak boleh diperjualbelikan. Jadi gimana? Uang. Yang kesembilan, wal mushtari laha, dan orang yang membeli terhadapnya. Membeli, ya. Dan membeli tidak harus minum. Saya beli Pak, untuk siapa? Untuk tetangga, bisa. Ya. Yang ke-10, wal mushtarah lahu, dan yang dibelikan untuknya. Tetangga tadi dibelikan oleh seseorang. Nah, dia yang dibelikan sama juga. Kalau dia menerima, maka semuanya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dan kata-kata laknat ini menunjukkan dosa besar. Maka minum minuman keras dosa besar. Bahkan para ulama mengatakan siapa yang minum minuman keras derajatnya sama dengan orang yang menyembah berhala. Kok bisa? Karena sama-sama dosa besar. Tapi tetap berbeda, ya. Kalau mati dalam kondisi syirik itu kekal di neraka. Kalau mati dalam kondisi minuman keras ini masih bisa masuk surga, tetapi harus lama dulu di dalam neraka. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang ihtilabi, memeras al-mawashi, ternak-ternak bi ghairi idznil arbabi, tanpa izinnya pemilik ternak tadi. Jadi kita datang ke lapangan, ada kambing-kambing di situ, diternak, ya. Boleh nggak kita ambil 1 gelas kemudian kita peras susunya?
Karena di lapangan kita haus, layangan haus, minum dari susu kambing milik orang. Boleh tidak? 1296. Dari Hasan dari Samurah bin Jundab bahwasanya Nabi SAW bersabda, jika datang ahadukum salah satu kalian ala masyiatin pada ternak, fa in kana, kondisi pertama ini ya. Kondisi pertama, fa in kana, jika ada fiha pada ternak tadi sahibuha pemiliknya, falyasta'dzinhu, maka hendaklah dia minta izin kepadanya. Pak, saya izin, ini susunya kayaknya bisa diperah, saya haus, minta izin. Fa in adzina lahu, kalau dia memberikan izin untuknya, falyahtalib, hendaklah dia perah, wal yashrab, dan hendaklah dia minum. Berarti kalau tidak diizinkan nggak boleh. Nah, supaya boleh gimana? Beli. Pak, segelas berapa? 5.000, bayar. Kondisi yang kedua, wa illam yakun fiha ahad, kalau tidak ada pada ternak tadi seorang pun, jadi yang jaga nggak ada Pak, ditinggal pergi, karena aman di lapangan tadi, ditinggal pergi. Fal yusawwit thalathan, maka adalah dia bersuara 3 kali, maksudnya memanggil, wahai pemilik kambing, dipanggil 3 kali Pak, dan manggilnya itu yang keras, karena tujuannya supaya ada orang yang mendengar suara kita. Jangan rindik-rindik, suaranya keras. Fa in ajabahu ahadun, kalau ada seseorang menjawab seruan dia, falyasta'dzinhu, silakan minta izin kepadanya. Fa in lam yujibhu ahadun, kalau tidak ada seorang pun yang menjawab dia, falyahtalib, silakan memerah boleh, wal yashrab, silakan minum boleh, wala yahmil, tapi tidak boleh bawa pergi. Utuhnya berapa? 1 gelas, minum 1 gelas. Habis itu membawa lagi 1 botol haram, yang 1 gelasnya halal. Jadi Rasulullah mengizinkan kalau kita menemukan kambing tanpa penggembala, untuk kita minum tanpa izin, dengan syarat 1, tidak ada yang menjaganya. 2, kita sudah panggil 3 kali tapi nggak ada yang datang. Jelas ya? Nah, makanya keringanan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini seandainya pemiliknya tahu, nggak boleh marah Pak. Kurang ajar kamu maling. Oh, bukan maling, sudah diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru yang pemiliknya itu yang salah, dia pelit berarti. Masa diambil 1 gelasnya nggak boleh? Pelit berarti. Tapi saya jujur, hadis ini diperselisihkan derajatnya. Kata Imam Tirmidzi, hasanun sahih, berarti bisa dijadikan dalil. Tapi di sini ada perawi bernama Hasan dari Samurah. Ini sudah sering kita bahas. Perawi Hasan dari Samurah ini ada 3 pendapat ulama. Ada yang mengatakan hadisnya sahih, ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang mengatakan hadisnya sahih kalau bicara tentang akikah. Di sini bukan bicara tentang akikah, berarti dhaif. Nah, makanya masih ada perselisihan pendapat para ulama tentang derajat hadis ini, maka pun fikihnya diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama memakai hadis ini, salah satunya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang bai'i, menjual juludil maitati, kulit-kulit bangkai, wal asnami, dan berhala-berhala. Kita punya kambing mati, kulitnya dijual boleh tidak? Kalau kulitnya disama, gitu, maka jadi suci Pak. Tapi setelah suci boleh enggak diperjualbelikan? Nah, makanya dibahas oleh Imam Tirmidzi, juludil maitah, kulitnya bangkai. Kita punya kambing mati najis, tapi kalau kulitnya disama suci. Nah, setelah suci boleh enggak diperjualbelikan? Kita baca hadisnya 1297 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pada waktu tahun Fathu Makkah tahun 8, beliau masih berada di Mekah, beliau mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, harrama, mengharamkan 4. Yang pertama, bai'al khamri, menjual minuman keras. Yang kedua, al-maitati, menjual bangkai. Yang ketiga, wal khinziri, menjual babi. Yang keempat, wal asnami, menjual arca atau patung. Nah, dari sini sebagian ulama berpendapat
berarti kulit bangkai meskipun sudah disamak, meskipun sudah suci, tapi tetap tidak boleh diperjualbelikan. Jadi bolehnya apa? Dimanfaatkan. Panjenengan buat jadi stok, silahkan. Panjenengan buat jadi jaket, silahkan. Jadi sandal, jadi tas, silahkan. Tapi diperjualbelikan nggak boleh. Kenapa? Karena kaidahnya tadi yang pertama saya sampaikan, sesuatu yang haram dimakan, haram diperjualbelikan. Ini adalah kulit bangkai, haram dimakan, maka diperjualbelikan nggak boleh. Nah, pendapat yang kedua mengatakan kalau sudah suci dan sudah boleh dimanfaatkan, berarti boleh diperjualbelikan. Karena ada perselisihan pendapat seperti ini, paling bagus kita ambil jalan aman, nggak usah diperjualbelikan, kasihkan kepada orang atau kita manfaatkan. Kemudian dari hadis ini diambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, bahwa 4 barang ini haram diperjualbelikan. Pelajaran kedua, bahwa semua barang yang mengandung sifat seperti 4 ini semuanya juga haram diperjualbelikan. Mari kita perhatikan. Yang pertama, minuman keras. Sifatnya apa? Sifatnya memabukkan, melenyapkan akal. Maka segala yang melenyapkan akal meskipun bukan khamr juga haram. Dicontohkan oleh para ulama, misalnya hashish, ya, ganja. Nah, itu bukan khamr, karena khamr itu cair. Nah, ini ganja tidak cair, tapi haram karena sama, melenyapkan akal. Yang kedua, maitah. Sebabnya apa? Bangkai haram karena najis. Berarti yang najis semuanya tidak boleh diperjualbelikan. Jual beli tai manusia untuk popo nggak boleh. Jual beli tai kucing untuk popo haram. Kalau tai kambing halal karena tai kambing suci. Yang ketiga, al-khinzir, babi. Babi ini apa? Sebabnya, ilatnya. Ternyata dia mandorotnya besar. Dalam daging babi itu mengandung bakteri-bakteri yang dahsyat. Kalau dimakan nanti bakterinya akan merusak tubuh kita. Nah, berarti semua yang merusak, yang memandoroti tidak boleh diperjualbelikan. Yang keempat adalah asnam, patung atau berhala. Ini merusak akidah, sehingga semua yang merusak akidah nggak boleh diperjualbelikan. Kitab-kitab yang isinya kesesatan, nah, jangan diperjualbelikan. Nanti kalau ada orang beli, kemudian panjenengan, kemudian orang itu baca-baca dan mengikuti, oh begini, akhirnya diterapkan. Nah, panjenengan yang menjual dapat dosanya, Pak. Karena gara-gara panjenengan jual, akhirnya dia mendapatkan kesesatan. Termasuk majalah porno, nah, itu nggak boleh diperjualbelikan. Karena orang yang membaca melakukan kemaksiatan gara-gara panjenengan menjualnya, nggak boleh. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau kita menjual misalnya kitab Taurat, kitab Injil, itu kan isinya kesesatan itu. Nah, kalau yang membeli itu adalah seorang ustaz yang dia membacanya untuk suatu maslahat, nggak ada masalah. Karena tidak untuk menyebarkan apa? Kesesatan. Tapi kalau yang membeli orang biasa, sehingga dia kalau membaca akan mendapatkan kesesatan dari bacaan tadi, tidak boleh kita perjualbelikan. Nah, makanya diperjualbelikan khusus untuk orang-orang tertentu yang kira-kira kalau dia membeli tidak akan terjadi kemadaratan syirik terhadap dirinya. Maka akhirnya ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang gajih-gajihnya bangkai? Karena gajihnya bangkai itu telah bisa dioles dengannya kapal-kapal. Kapal itu kan terbuat dari kayu-kayu gini, Pak, ya. Nah, antara kayu dengan kayu ini ada jedanya, ada selanya. Nah, selanya itu kalau dioles dengan minyak ini maka akan menjadi rapat. Wa yudhanu, dan diminyai biha dengannya al-julud, kulit. Nah, kulit yang keras dengan sebab diolesi minyak jadi lembut, berarti ada manfaatnya. Wa yastasbihu bihan nas, dan orang-orang bisa membuat tintir dengan gajih tadi. Ya, jadi untuk minyak tintir, ya, lampu di dalam bolam dalam botol dan sebagainya. Allah beliau mengatakan, la, tidak, huwa haram, dia tetap haram meskipun bisa dimanfaatkan. Maksudnya apa? Jual belinya haram, pemanfaatannya boleh. Bangkai kan najis, ya, kemudian gajihnya kan ikut najis. Nah, dimanfaatkan silahkan, tapi kalau diperjualbelikan nggak boleh. Kenapa? Sesuai kaidah tadi, sesuatu yang haram dimakan, haram diperjualbelikan.
tapi bisa dimanfaatkan, silahkan dimanfaatkan. Contoh, saya punya ayam, ayamnya mati, najis. Saya jual kepada tetangga saya yang ternak lele. Pak, ini ayam mati, 1 ekor 5.000, haram. Tapi kalau dimanfaatkan, ini Pak, silakan dimanfaatkan untuk pakan lele, halal. Karena memanfaatkan saja, nggak ada masalah. Jadi lele makan bangkai itu boleh, ya. Karena lele itu nggak kena hukum, Pak. Nggak ada lele muslim kafir, nggak ada, ya. Nah, lele semuanya lele, ya. Nah, maka tidak kena hukum. Nah, sehingga dimanfaatkan lele nggak apa-apa. Tapi kalau diperjualbelikan haram. Ya, demikian juga di sini diperjualbelikan nggak boleh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Qatalallahu al-yahud." Semoga Allah melaknati Yahudi. Kenapa? Innallaha, sesungguhnya Allah harrama alaihim, haramkan kepada mereka asyhur, gaji-gaji. Fa ajmalu, lalu mereka mencairkan gaji tadi. Tsumma ba'u, kemudian mereka menjualnya. Fa akalu tsamanah, lalu mereka memakan hasilnya. Sama saja enggak boleh. Gaji sudah gempel, haram kan, karena najis, ya, gaji bangkai maksudnya. Nah, kemudian mereka cairkan. Setelah mencair kemudian diperjualbelikan, sama saja. Kondisi cair, kondisi padat, itu semuanya adalah haram karena dia najis. Berikutnya, babu maja'afi, bab tentang arruju, kembali fil hibah, pada pemberian. Yaitu saya memberi seseorang kemudian saya tarik lagi, boleh atau tidak. 1298 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa lana, tidak ada bagi kita umat Islam, matsalus sau, perumpamaan yang jelek. Al-a'id fi hibati, orang yang kembali kepada pemberiannya, kal kalbi ya'udhu bi qai'i, itu seperti anjing yang kembali pada muntahannya." Ini perumpamaan yang jelek, tidak pantas untuk kita. Berarti hukumnya apa? Haram. Tapi pemberian itu ada dua. Pertama adalah pemberian yang sudah kita lepas, sudah pindah ke tangan orang yang dikasih. Nah, ini yang tidak boleh kita tarik lagi. Kedua, pemberian yang belum kita lepas, masih di tangan kita, ini boleh kita batalkan. Misalnya, dalam pengajian ini saya mengatakan misalnya, nanti di akhir majelis yang bisa menjawab pertanyaan, saya kasih hadiah laptop ini. Misalnya. Kemudian di akhir majelis saya batalkan. Mohon maaf, nggak jadi, ya. Karena laptopnya ternyata masih saya pakai. Ya. Nah, saya kira ada orang yang mau ngirimi laptop ke rumah, ternyata nggak jadi, ada yang ngirimi. Nah, ini masih saya pakai. Saya batalkan, nggak apa-apa, Pak. Kalau sudah saya kasihkan panjenengan, sudah pindah tangan, tidak boleh saya ambil. Haram. Apakah di sini ada perselisihan pendapat? Ada. Mayoritas ulama mengatakan haram. Mazhab Hanafi mengatakan boleh. Alasannya boleh kenapa? Karena disamakan dengan anjing, dan anjing tidak kena hukum, ya kan? Anjing kencing berdiri, apakah dosa? Enggak. Anjing kotar katur, enggak pernah dosa dia. Anjing masuk masjid, ngotori masjid, enggak pernah dosa, tidak mukallaf. Maka kata mazhab Hanafi berarti boleh. Ini pendapatnya salah. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain kalimatnya jelas, la yahillu, tidak halal, berarti haram. Li ahadin, untuk seorang pun, ayyutiyal atiyah, memberikan satu pemberian, fayarji'u fiha, lalu dia tarik kembali pemberian tadi. Tapi dikecualikan illal walid, kecuali bapak, fima yu'ti waladahu, pada apa yang diberikan kepada anaknya. Ini dibatalkan boleh. Bapaknya ngasih anaknya HP, setelah itu bapaknya butuh HP tadi, ditarik lagi, halal. Dan ini disebutkan bapak, hukumnya berlaku untuk ibu, karena ibu haknya lebih besar daripada bapak. Kalau bapak boleh, berarti ibu juga lebih boleh. Dan berlaku untuk ke atas, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas, sama saja. Kemudian berikutnya 1299, ini sama, tidak ada perbedaan. Hanya di sini Imam Tirmidzi menyebutkan perselisihan pendapat para ulama bahwasanya sesuai hadis ini, maka para ulama mengatakan siapa yang memberikan suatu pemberian kepada mahramnya, maka tidak boleh dia untuk kembali. Maka tidak boleh dia untuk kembali. Tapi siapa yang memberi kepada selain mahram,
selain mahram, maka dia boleh untuk meminta kembali. Ini berarti tidak sesuai hadis ini, Pak. Memberi kepada mahram tidak boleh ditarik. Membeli kepada selain mahram boleh ditarik. Saya ngasih kepada panjenengan, panjenengan tidak ada hubungan kerabat dengan saya, bukan mahram saya. Nah, berarti menurut pendapat yang pertama ini dia boleh untuk menarik. Ini tidak tepat, tidak sesuai dengan hadis. Imam Syafi'i, ini pendapat yang kedua, mengatakan tidak halal seseorang menarik kembali pemberiannya kecuali satu yang diperkecualikan Nabi tadi, yaitu bapak. Selain bapak nggak bisa. Saya beri ke adik saya tarik lagi, haram, Pak. Tapi seorang bapak yang menarik pemberiannya kepada anak, itu jangan mentang-mentang bapak langsung tarik. Dilihat dulu apakah madharat atau tidak. Kalau madharat tetap tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron.